Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betari Ayu Pangastuti dari kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai obesitas pada keperawatan anak. Pengertian: obesitas atau overweight adalah berat badan yang melebihi standar berat badan menurut tinggi badan, meningkatnya otot tubuh, atau jaringan lemak, atau keduanya. Obesitas juga dimaksud dengan akumulasi jaringan lemak di bawah kulit yang berlebihan dan terdapat di seluruh tubuh. Obesitas seringkali dihubungkan dengan overweight, walaupun tidak selalu identik, oleh karena obesitas mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kelebihan berat badan pada anak yang tidak wajar saat seumuran balita yang disebabkan menumpuknya kadar lemak yang tidak sedikit. Orang tua pasti tidak menyadari bahwa di tubuh anak mereka yang gemuk sudah mengancam kesehatan anak tersebut. Etiologi: obesitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keturunan, pola makan, obat-obatan, psikososial ekonomi, aktivitas, pola pikir, dan konsentrasi intake makanan. Yang selanjutnya adalah patofisiologis. Makanan yang adekuat yang disertai dengan ketidakseimbangan antara intake dan output yang keluar masuk dalam tubuh akan menyebabkan akumulasi timbunan lemak pada jaringan adiposa, khususnya jaringan subkutan. Apabila hal ini terjadi, akan timbul berbagai masalah, diantaranya timbunan lemak pada area abdomen yang menyebabkan tekanan pada otot-otot diafragma meningkat sehingga mengganggu jalan nafas. Berat badan yang berlebihan menyebabkan aktivitas yang terganggu sehingga mobilitas gerak terbatasi dan timbul perasaan tidak nyaman. Obat-obatan golongan steroid yang memicu nafsu makan tidak terkontrol mengakibatkan perubahan nutrisi yang berlebih dan krisis kepercayaan diri karena timbunan lemak pada tubuh telah mengubah bentuk badannya. Manifestasi klinis: bentuk tubuh, penampilan, dan raut muka penderita obesitas. 1. Paha tampak besar, terutama pada jaringan proksimal. Tangan relatif kecil dengan jari-jari yang berbentuk runcing. 2. Kelainan emosi raut muka, hidung dan mulut relatif tampak kecil dengan dagu yang berbentuk ganda. 3. Dada dan payudara membesar. Bentuk payudara mirip dengan payudara yang telah tumbuh pada anak pria. Keadaan demikian menimbulkan perasaan yang kurang menyenangkan. 4. Abdomen membuncit dan menggantung serupa dengan bentuk bandul lonceng. Kadang-kadang terdapat setri putih atau ungu. 5. Lengan atas membesar. Pada pembesaran lengan atas ditemukan biasanya pada bisep dan trisepsnya. Pada penderita sering ditemukan gejala gangguan emosi yang mungkin merupakan penyebab atau keadaan dari obesitas. Penimbunan lemak yang berlebihan di bawah diafragma dan di dalam dinding dada bisa menekan paru-paru, sehingga timbul gangguan pernafasan dan sesak nafas, meskipun penderita hanya melakukan aktivitas yang ringan. Selanjutnya yaitu komplikasi. Mortalitas yang berkaitan dengan obesitas, terutama obesitas apple shape, sangat erat hubungannya dengan sindrom metabolik. Sindrom metabolik merupakan satu kelompok kelainan metabolik selain obesitas, meliputi resistensi insulin, gangguan toleransi glukosa, abnormalitas lipid, dan hemostasis, disfungsi endotel, dan hipertensi,
yang kesemuanya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama merupakan faktor risiko terjadinya atersklerosis dengan manifestasi penyakit jantung koroner atau stroke. Penata laksanaan. Pertama, merubah gaya hidup. Diawali dengan merubah kebiasaan makan, meluangkan waktu untuk berolahraga secara teratur. Kedua, terapi diet, yaitu mengatur asupan makanan agar tidak mengkonsumsi makanan dengan jumlah kalori yang berlebih. Ketiga, aktivitas fisik, yaitu biasanya penderita obesitas dapat memulai aktivitas fisik dengan berjalan selama 30 menit dengan jangka waktu 3 kali seminggu, atau bisa dengan waktu 45 menit dalam jangka waktu 3 kali seminggu atau 5 kali seminggu. Yang keempat adalah strategi perilaku. Strategi yang spesifik meliputi pengawasan mandiri terhadap kebiasaan makan dan aktivitas fisik, manajemen stres, stimulus kontrol, pencegahan masalah, kontingensi manajemen, kognitif restrukturing, dan dukungan sosial. Yang terakhir adalah farmakoterapi, yaitu terakhir, pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan ini yaitu bertujuan untuk mencapai hasil. Yang pertama, penapisan status gizi yang diarahkan untuk orang dengan keperluan khusus. Yang kedua, survei status gizi yang ditujukan untuk memperoleh gambaran status gizi masyarakat pada saat tertentu serta faktor yang berkaitan. Yang ketiga, pemantauan status gizi yang digunakan untuk memberikan gambaran perubahan status gizi dari waktu ke waktu. Pemeriksaan antropometri dilakukan dengan mengukur ukuran fisik seperti tinggi badan, berat badan, serta lingkar beberapa bagian bentuk tubuh tertentu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.